Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mengadakan bimbingan tentang problem solving. Di sini saya akan mengabsen satu persatu dari kalian. Saya mulai dari Anggita Novanti. Hadir, Bu. Yang kedua Eti Nurholifa. Hadir, Bu. Dan yang ketiga Safrina Siwayuni. Hadir, Bu. Oke. Baik, bisa saya lanjutkan untuk menjelaskan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan problem solving itu adalah berasal dari dua kata, yaitu problem dan solves. Makna bahasa dari problem yaitu suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya. Dapat juga diartikan sebagai pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Sedangkan secara terminologi, problem solving seperti yang diartikan Syaiful Bahri dan Aswan Zain adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah. Jadi, problem solving adalah suatu pendekatan pengajaran menghadapkan pada peserta didik permasalahan sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan permasalahan, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajarannya. Ada beberapa langkah dari problem solving. Di antara lain, adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari siswa sesuai dengan taraf kemampuannya. Metode atau langkah-langkah yang kedua, mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misal, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, observasi, bertanya, interview, dan lain-lain. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh pada langkah kedua di atas. Nah, yang selanjutnya, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini, siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok dan benar. Langkah yang selanjutnya, yang terakhir, menarik kesimpulan. Artinya, siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah yang ada. Ada juga langkah-langkah problem solving menurut Subroto. Yang pertama adalah penemuan fakta. Yang kedua, penemuan masalah berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun. Ditentukan masalah atau pertanyaan kreatif untuk dipecahkan. Yang ketiga, penemuan gagasan menjaring sebanyak mungkin alternatif jawabannya untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, penemuan jawaban. Penentuan tolak ukur atas kriteria pengujian jawaban sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan. Yang kelima, penentuan penerimaan. Dikemukakan kebaikan dan kelemahan gagasan tersebut, kemudian menyimpulkan dari masing-masing yang dibahas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik problem solving.
banyak digunakan orang untuk menyelesaikan permasalahan. Ada beberapa di antaranya adalah abstraksi, yaitu teknik menyelesaikan masalah pada model sistem terlebih dulu. Sebelumnya menyelesaikan masalah pada sistem yang sebenarnya. Kemudian ada juga yang disebut teknik analogi, di mana kita menggunakan solusi yang tepat memecahkan masalah yang memakai analogi. Teknik lain misalnya brainstorming, yang biasa digunakan secara berkelompok atau bersama-sama dengan menyediakan, mengombinasi dan mengembangkan sejumlah solusi dan ide sampai menemukan solusi yang optimal. Nah, itu yang dapat saya jelaskan dari problem solving. Apa ada yang bisa menyimpulkan dari yang saya jelaskan? Di antara kalian bertiga mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Anggita, Eti, Sabrina. Ya, Bu, saya. Siapa nih? Saya akan menyimpulkan sedikit. Ya, lanjutkan. Problem solving itu adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemahaman suatu masalah. Dengan langkah-langkah metode, yaitu adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan, mencari data atau keterangan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut dan menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Ya. Dan ada juga teknik problem solving, yaitu banyak digunakan orang untuk menyelesaikan masalah dengan abstraksi. Ya. Dan kemudian juga teknik analogi, yang dimana kita menggunakan solusi yang dapat memecahkan masalah. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Anggita, sangat bagus kesimpulannya. Mungkin dari kalian sudah mengerti semua dan sudah bisa dapat dipahami dari materi yang saya share di grup kan. Jadi dapat saya akhiri bimbingan kali ini. Semoga ilmu yang saya jelaskan dapat tersampaikan kepada kalian. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kedepannya. Ya, Bu. Mari kita tutup bimbingan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.